Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kali ini bisa masih diberikan sebuah kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi acara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tak lupa Tuhan limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada kita yang senantiasa semoga kita menjadi umat yang dimajajah wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja di sini terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yunus Agustin, tingkat 2 keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Di sini saya akan melakukan upaya promosi kesehatan mengenai pencegahan COVID-19. Sekaligus di sini saya akan mengerjakan penugasan mata kuliah pendidikan dan promosi kesehatan yang diampu oleh dosen Ibu Ana Samiatul Mila SKM MMKes. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan yang pertama itu susunan acaranya. Yang pertama adalah pengertian Corona atau COVID-19. Langsung yang kedua adalah penularan COVID-19, tanda dan gejala COVID-19, pencegahan COVID-19. Lalu ada sesi tanya jawab langsung penutup. Nah, langsung saja di sini apa sih pengertian COVID-19 atau coronavirus? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Saluran pernapasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Nah, jika ibu atau bapak mengenai misalkan sekarang atau lagi flu atau demam, segeralah periksa ke tim medis atau tim kesehatan, misalkan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit, supaya kita bisa mengetahui apakah ini terjadi sebuah penyebaran virus corona atau bukan, supaya kita mengetahui. Nah, di sini langsung penularan COVID-19. Nah, penularan COVID-19, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5 sampai 6 hari dengan range antara 1 dan 14 sampai 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Jadi jika imun kita lebih kuat, maka tidak sampai mencapai 14 hari. Tapi kalau misalkan imun kita, daya tubuh kita lemah, itu bisa sampai lebih dari 14 hari, bahkan kita terpapar. Nah, terus risiko penularan tertinggi yang kedua yaitu risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama. Penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi langsung dapat menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala. Terus yang ketiga ada periode presimptomatik karena memungkinkan virus penyebaran melalui cairan droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi virus 19. Lalu di sini COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala. Jadi COVID-19 itu tertularkan dari orang yang terkena atau yang terdampak COVID-19. Maka dari itu kita harus hati-hati. Terus dari berupa air droplet atau air liur ludah, itu bisa merupakan partikel berisi air dengan diameter 5 sampai 10
mikro Terus yang selanjutnya adalah tanda dan gejala COVID-19. Tanda dan gejala virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada penyakit tersebut atau penyakit virus corona tersebut. Di antaranya misalkan ada hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Nah, misalkan sakit kepala itu bisa menjadikan sebuah salah satu faktor terjadinya atau terpaparnya COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka kita harus segera periksa ke tim kesehatan atau puskesmas terdekat supaya kita bisa mengetahui apakah kita terpapar COVID-19 atau tidaknya. Nah, terus batuk. Nah, batuk itu bisa menjadikan sebuah gejala, juga bisa disebutkan sebuah tanda atau gejala terpaparnya COVID-19 seperti demam. Nah, terus di sini ada cara pencegahan penularan COVID-19. Nah, bagaimana sih cara supaya kita tidak terpapar COVID-19? Yang pertama, kita bisa melakukan cuci tangan 6 langkah ya, seperti biasa, seperti banyak iklan-iklan atau yang mempromosikan bagaimana cara cuci tangan 6 langkah dengan baik gitu. Menggunakan misalkan bisa itu hand sanitizer atau sabun. Supaya kenapa sih tujuan dari kita harus mencuci tangan? Supaya nanti ditakutkan di tangan kita ada atau virus atau bakteri yang menempel sehingga bisa menyebabkan terpaparnya atau terkontaminasi COVID-19. Nah, maka oleh karena itu kita harus sering melakukan cuci tangan. Terus yang kedua adalah memakai masker. Bisa memakai masker dengan baik. Misalkan ya kita menggunakan masker, kalau ada pakai masker medis ya, lebih baiknya memakai masker N95. Tapi ya kalau nggak ada nggak apa-apa pakai scuba juga. Tapi alangkah baiknya kita memakai masker seperti ini mungkin ya. Tapi ada yang lebih baiknya juga. Nah, misalkan dipakai terus jangan, harus kita benar-benar tertutup, terjaga supaya kita bisa menyangkal atau terpaparnya COVID-19. Nah, jadi tujuan memakai masker itu ya itu adalah sebagai salah satu pencegahan penularan COVID-19. Lalu ya seperti ini. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Kenapa kita harus menjaga jarak? Dikarenakan apalagi penularannya sekarang sangat booming kembali ya mengenai cepatnya penularan COVID-19. Maka oleh karena itu kita harus menjaga jarak atau social distancing. Nah, supaya kita mengurangi terdampaknya COVID-19 ini, supaya cepat, mulai entah itu dari pendidikan SD, SMA atau perguruan tinggi, bahkan pekerja-pekerja pun bisa kembali beraktivitas kembali. Oleh karena itu maka kita sekarang harus bisa istilahnya mungkin untuk stay at home dulu lah, supaya tidak bisa pergi kemana-mana. Jaga diri kita dengan baik, jaga imun kita dengan baik, karena semoga bumi ini cepat pulih, cepat sembuh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas atau banyak kekurangannya, karena di sini saya masih tahap belajar. Mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan atau kurang mengerti ibu bapak, silahkan bisa dipertanyakan, bisa menanyakan. Saya mau bertanya ya Pak. Saya mau bertanya mengenai virus corona yang tadi Bapak jelaskan ya Pak. Kalau misalkan
saya terkena virus corona, apa yang harus saya lakukan? Ya. Terus kapan saya harus ke tenaga medis itu? Oh iya, baik. Jadi perjelas ya mengenai pertanyaan ya Bu. Berarti pertanyaannya apa yang harus Ibu lakukan jika Ibu terkena atau terdampak COVID-19 dan kapan Ibu harus pergi ke tenaga medis ya? Ya, baik, bagus pertanyaannya. Jadi, jika misalkan Ibu mengalami gejala ringan seperti batuk yang tadi dijelaskannya bisa menjelaskan batuk atau demam, terus hidung itu ya, mengenai hidung tadi yang dijelaskannya. Nah, secara umum tidak perlu mencari pertolongan medis, tetapi di rumah isolasi diri dan pantau gejala Anda, misalkan gejala Ibu tersebut. Nah, jadi Ibu tidak harus langsung pergi Ibu harus mengisolasi diri dulu, isolasi diri terlebih dahulu. Nah, jika masih Ibu misalkan demam masih tinggi, misalkan demam, batuk berdahak atau apa, nah ditakutkan, nah Ibu langsung segera pergi misalkan ke klinik atau puskesmas terdekat. Nah, jadi kita kan tidak semua ya misalkan demam itu menjadi sebuah itu Bu? Acuan dari COVID-19. Tapi itu bisa menjadikan sebuah tanda gejala. Tapi tidak semuanya yang demam itu termasuk COVID-19. Tapi itu bisa misalkan demam karena Ibu biasa, itu karena misalkan kan demamnya biasalah, panas itu hipertermi. Hipertermi itu tidak menjadikan sebuah tanda gejala COVID-19. Nah, tapi kita tetap harus konsul sama tim medis, sama tim kesehatan supaya apakah kita itu benar terdampak COVID-19, terpapar COVID-19 atau tidak. Nah, ketika itu misalkan kalau diperiksa hasilnya emang kita benar-benar COVID, maka kita akan ditindaklanjuti oleh tim medis tersebut, entah diisolasi di tempat misalkan khususnya ada tempatnya, terus misalkan harus diberi makanan vitamin supaya sehat. Nah, mungkin seperti itu jawabannya Bu. Ya, mungkin untuk sekarang kita intinya harus memakai masker, misalkan kalau bepergian, menjaga jarak ya, selalu mencuci tangan, kuatkan imun kita, terus latihan misalkan berolahraga, makanan yang bervitamin, yang sehat. Mungkinlah seperti itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada lagi atau gimana? Cukup Pak. Ya, mungkin kalau cukup ya, mudah-mudahan penyuluhan kali ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi diri saya yang masih tahap belajar. Umumnya bagi kita semua menjadikan sebuah ilmu, menjadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi ibu bapak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.